Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 ya. Tanggal 3 November tahun 2022. Rekan traders semuanya, seperti biasa, saya akan memulai analisa harian saya yang sangat luar biasa ini. Dan di tengah analisa harian ini, saya selalu memberikan analisa harian dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal, ya, supaya saling melengkapi, ya, snip and snap, ya, saling melengkapi. Ada snip fundamental, ada snap teknikal, ya. Jadi fundamental dilandasi dengan teknikal, dilandasi dengan fundamental, menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Rekan trader semuanya, melanjutkan hasil diskusi kita kemarin, ya, tema kita kemarin kan tentang apakah hawkish atau dovish, ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan hasil diskusi kita terakhir, ya. Kemarin kan saya memberikan tema apakah hasil FOMC ini dovish atau hawkish, karena kecenderungan bahwa tendensi dari pergerakan dolar Amerika semakin menurun. Nah, tapi kan semua nanti tergantung dari statement yang akan dilakukan oleh seorang gubernur Central Bank Amerika. Oleh karena itu, rekan trader, tema hari ini saya akan membicarakan tentang hasil FOMC, dolar menang, pasar menunggu non-farm payroll. Kenapa dolar menang, rekan trader? Karena kalau rekan trader baca, saksikan, dan melihat hasil dari FOMC, pernyataan yang dilakukan oleh Jerome Powell adalah sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa ke depan, dalam bulan ke depan ini, pergerakan masih tetap hawkish. Dan rekan trader lihat di platform, mana ini platform? Nah, bagaimana pergerakan platform yang sangat luar biasa dari indeks dolar Amerika, rekan trader, ya. Dia turun, pang, dia naik, ya. Dia turun, setelah itu bam, dia naik. Ini adalah imbas pasar bereaksi apa yang sedang terjadi. Bayangkan, kemarin setelah pengumuman dia sempat turun sampai 110, pang, dia sekali melejit, ya. Ditutup di 111, dia kembali lagi. Sehingga bisa dibilang bahwa hari kemarin itu adalah kemenangan dolar Amerika, ya. Dan dengan adanya tendensi bahwa hawkish, artinya kemungkinan besar dolar Amerika, indeks dolar ini masih mempunyai peluang untuk sedikit naik lagi terus ke atas, sehingga bisa membuat mata uang lain seperti indeks dolar Amerika dan Euro USD benar-benar jatuh bebas. Rekan trader lihat, ya, kemarin bagaimana dia naik, tiba-tiba dia turun sampai titik yang paling terendah. Kalau kita lihat, kita menyikapi hal-hal ini, kenapa dolar itu bisa naik tinggi? Karena gini, rekan trader, kita tahu bahwa berdasarkan ilmu ekonomi, walaupun saya orang IT, tapi tahu dikit lah ekonomi, ya. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang masif adalah inflasi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika itu masif banget, akhirnya membuat inflasi yang tinggi yang sedang terjadi. Nah, jika inflasi tidak dikendalikan, maka inflasi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi yang telah diupayakan itu akan sia-sia. Ya, nilai harta benda yang kita miliki ini tidak akan bermakna lagi inflasi, ya. Nah, itu dia, ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, ya, kita bisa lihat bahwa dari sisi moneter, inflasi ini sendiri muncul akibat jumlah peredaran uang yang banyak, ya. Hal ini menyebabkan kenaikan harga barang, jasa, dan lain-lain, ya. Ini sehingga dia membuat daya beli masyarakat itu sangat terpengaruh. Nah, kondisi ini harus dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Ini yang terus dilakukan oleh The Fed, ya.
Di saat inflasinya tinggi, yang mau nggak mau harus menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa menaikkan tingkat suku bunga? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena selama ini kan saya cuma bilang hawkish dovish, kan orang kan nggak tahu. Dan saya yakin juga para trader juga banyak yang tidak tahu. Karena kebanyakan trader ini dia terlalu terpaku terhadap teknikal yang terjadi. Nah, dengan menaikkan tingkat suku bunga ini artinya orang dipaksakan atau diarahkan supaya supaya mengerem pembelian atau pembelanjaan duit mereka ini, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan investasi. Nah, melakukan investasi artinya ya mereka melakukan investasi, sehingga kenapa di saat hawkish gini dolar naik, ya saham-saham agak sedikit naik karena yang terlalu tinggi kan. Jadi mereka harus mengalihkan hal tersebut ke investasi. Nah, sehingga dengan kenaikan yang lebih tinggi lagi, udah 4 kali berturut-turut 75 BP ya. Dari sinilah ya yang diusahakan oleh The Fed dengan harapan supaya masyarakat bisa mengalihkan dananya ke investasi, sehingga pergerakan dari dolar ini bisa naik. Akibat pergerakan dolar naik ya sudah tentu euro akan turun dan lain-lain. Nah, dengan adanya hawkish ini artinya inflasi masih saja terjadi di Amerika dan harus dimenangkan oleh Amerika inflasi tersebut. Tapi risikonya ya pasangan mata uang lain akan tergerak turun, gold turun dan lain-lain lah. Ini adalah imbasnya. Oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa lihat bahwa hasil dari FOMC kemarin yang hawkish artinya akan memberikan tekanan terhadap pergerakan mata-mata uang lainnya, karena ya kalau hawkish otomatis ya akan kenaikan tingkat suku bunga akan naik terus ya. Nah ini dia. Nah sehingga ini sangat berpengaruh, dan pengaruh ini juga akibatnya dia berlangsung sampai non-farm yang akan terjadi pada besok hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang rekan trader, pasar semuanya menunggu non-farm ya, dan kemungkinan besar kalau seperti kayak gini tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dengan adanya non-farm payroll tersebut yang nanti akan diadakan pada besok hari, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa Euro USD ini masih bisa naik lagi sehingga membuat tekanan. Tapi pada prinsipnya ada benang merah antara FOMC, kenaikan tingkat suku bunga, dengan non-farm yang akan terjadi. Jadi pasar ini akan terus melihat, dan para pemain pasar, para investor akan menunggu hasil non-farm. Setelah itu akan bereaksi terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Central Bank Amerika. Karena dari hasil keputusan tersebut pasar bisa digerakkan. Nah, oleh karena itu rekan trader, tetaplah menyimak terus ya. Tetaplah menyimak terus informasi-informasi yang saya berikan. Kita akan mengulas dari sisi fundamental. Setelah itu baru kita akan masuk ke sisi teknikal. Nah, karena dari fundamental kan kita udah tahu, hari ini dolar gini kenaikan tingkat suku bunga, artinya kan dolar akan melambung tinggi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan teknikal dalam trading kita. Bagaimana cara menggunakan teknikalnya? Oke, kita langsung masuk aja. Oke, rekan trader, kita langsung masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan masuk dengan indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader semuanya? Ya. Pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini pergerakannya ya, kita akan lihat kecenderungan tadi di pasar Asia dia mengalami sedikit pelemahan ya. Bagaimanakah masuk di pasar Eropa? Anggaplah pasar Asia ini adalah bearish ya, kita anggaplah dia bearish, sehingga anggaplah dia bearish ya. Kalau menurut saya sih dia bullish sih, walaupun bullish dia tidak terlalu jauh ya menurut saya ya. Nah, anggaplah tendensinya itu ada bearish. Sabar rekan trader semuanya, kita tutup dulu. Oke, anggaplah dia bearish.
Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Oke, apabila ini bearish, artinya saya bisa bilang bahwa dia ini siap-siap akan turun dan kemungkinan penurunan terakhir dia itu ada di posisi sini. 111.422. Tapi apabila dia masih tetap bullish rekan trader semuanya, saya bisa berestimasi bahwa ketinggian yang akan dicapai ini minimal masih bisa sampai di 112.243 ya. Karena kalau sekarang ini kan dia masih di sekitar 112.022. Saya masih bisa berestimasi bahwa dia masih bisa naik lagi sebelum dia melakukan penurunan. Oleh karena itu, saya berestimasi bahwa pergerakan dia ini pada hari ini dia akan bergerak di seputaran 111.422 sampai 112.243. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Euro USD pada prinsipnya pergerakan hari ini dia memiliki kecenderungan lebih banyak ke bearish. Ya, kita akan lihat apakah dia akan melanjutkan bearish yang kemarin. Ya, walaupun kalau saya lihat sih memang masih ada kecenderungan bearish terus sih. Tapi kita akan lihat rekan trader. Oke, kita lihat bahwa kecenderungan bearish masih bisa saja terjadi ya sekarang ini. Dan kita coba lihat bagaimanakah pergerakannya. Rekan trader semuanya. Kalau saya melihat di sini, kecenderungan bearish yang terjadi, saya bisa bilang bahwa dia akan berusaha sampai di nilai terendah di seputaran 0.97886. Tapi harap diingat rekan trader, sekarang dia udah masuk ke titik support ya, support ya, sedikit lagi support. Artinya dia masih bisa turun rekan trader sampai di 0.97866. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia yang paling dia masih bisa dicapai itu di seputaran sini rekan trader kalau menurut analisa saya ya. Oke. 0.98346. Oleh karena itu saya memiliki asumsi bahwa pergerakan dari Euro USD ini pada hari ini dia sangat datar dan dia bergerak di seputaran 0.97886 sampai 0.98346. Itu adalah pergerakan dari Euro USD. Oke, kita lanjut ke Pound Sterling USD, Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Yes. Bagaimana ke Pound Sterling Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Pound Sterling Uncle Sam Dollar pada prinsipnya pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar ini memiliki tendensi yang sama. Sekarang ini dia memiliki sedikit kecenderungan untuk bullish, tapi saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan penurunan masih bisa rekan trader. Masih ada kemungkinan penurunan turun terus ke bawah bearish. Oke, saya masih tetap beranggapan bahwa dia ini akan semakin bearish ya. Saya beranggapan dia bearish. Saya berasumsi bahwa dia akan bearish. Saya akan lihat. Nah, oke. Dari sini saya bisa lihat bahwa dia akan mencoba turun terus sampai ke posisi sini. Ya, tapi saya tidak terlalu sepakat dia sampai di situ. Saya bisa bilang bahwa mungkin yang paling maksimal terjadi itu sampai di seputaran 1.13703 dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, saya bisa berasumsi bahwa bullish ini akan terjadi sampai di level di sini rekan trader 1.14299. Oleh karena itu, saya memiliki asumsi bahwa pergerakan dia hari ini dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai di 1.13432. Tapi ingat rekan trader, hari ini banyak sekali news yang akan terjadi. Sekarang saya coba masuk dulu ke kalender ekonomi. Ya rekan trader, kita lihat di kalender ekonomi. Rekan trader harap diperhatikan news hari ini yang sangat luar biasa. Adalah hari ini harap diperhatikan pada pukul 15:05 adalah pidato Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde. Christine akan melakukan pidato pada pukul 15:05, disambung terus oleh PMI Composite dari pound sterling. Nah ini dia nih, harap diperhatikan. Dan 19.30 ada pidato dari Gubernur Central Bank England, Bailey ya. Dan 19.30 juga ada klaim pengangguran awal. Dan terakhir ditutup dengan indeks melihat pembelian. Dan 21.15 ditutup oleh pidato Gubernur Central Bank Inggris. Harap diperhatikan hari ini, saya bisa bilang ya, hari ini pasar benar-benar menantikan pidato-pidato tersebut. Oleh karena itu segala sesuatu
bisa saja terjadi. Saya bisa beranalisa, tapi hari ini segala sesuatu bisa saja terjadi rekan trader semuanya. Karena apa? Karena hari ini pidato sangat banyak. Dia bisa merubah segala pergerakan, ya. Oke, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold rekan trader, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan gold hari ini, saya masuk dulu ke gold, memiliki tendensi yang lebih banyak bearish. Kalau prinsip saya, gold hari ini kenapa bearish? Karena dia wait and see. Kalau menurut saya dia lebih ke wait and see. Dia akan melihat news yang akan terjadi, walaupun kalau kita lihat ya, dia masih bisa, apabila terjadi penurunan bisa sampai di 1626.80. Tapi saya tidak terlalu yakin hal tersebut karena dia udah berada di titik resisten, dan saya lebih memprediksikan bahwa kenaikan bisa saja terjadi sampai di level sini rekan trader. Nah, 1641. Tapi tetap saya berpikir bahwa dia penurunan ini minimal menurut saya, kalau turun sangat dahsyat banget dia bisa turun sampai ke 1629. Tapi di saat kenaikan, menurut analisa saya, kenaikan dia masih bisa naik sampai di 1641. Oleh karena itu saya memberikan sedikit asumsi bahwa dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Dia akan bergerak di seputaran sini, 1629.40 sampai 1641.95. Oke, bagaimana dengan USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang rekan trader semuanya, pergerakan dari USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa tendensi USD Yen Jepang hari ini masih sangat kuat bearish, dan kita akan melihat bagaimana pergerakannya ke depan rekan trader. Kalau kita lihat di sini rekan trader, kekuatan dia ini menurut saya sekarang dia masih punya kemampuan naik lagi, dan saya memprediksikan kenaikan dia itu paling maksimal sampai di level sini rekan trader, 147.917. Tapi di saat pembalikan arah, saya berasumsi bahwa dia itu masih bisa turun minimal sampai di sini 147.251, atau maksimalnya itu menurut saya sampai bawah sini rekan trader 147.103. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan dia hari ini di seputaran sini rekan trader, antara 147.103 sampai 147.917. Yes. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya memberikan manfaat buat rekan trader semuanya. Tetap semangat dan tetap semangat. Hati-hati, news hari ini sangat luar biasa, oleh karena itu analisa terus ya, dan kalau bisa menganalisa lagi apa yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.